Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa binasta'in wa ala umuruddin yawaddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita masih bisa mengikuti kegiatan sanlat yang diselenggarakan oleh SMP Al-Farabi. Mudah-mudahan kegiatan sanlat dapat berjalan dengan baik dan lancar dan selalu mendapat ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa umat manusia dari alam jahiliyah menuju akhlakul karimah. Anak-anakku sekalian, sesuai dengan jadwal yang telah diberikan oleh pihak panitia sanlat, bahwa pada kesempatan ini akan coba untuk membahas tentang nuzulul Quran. Apa itu nuzulul Quran? Nuzulul Quran adalah turunnya Al-Quran. Kenapa Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Mungkin ada sebab-sebab tersendiri sehingga Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perlu kita ketahui bagaimana sejarah turunnya Al-Quran kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika usia 40 tahun, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mulai cemas tentang kehidupan, tentang peradaban bangsa Mekah saat itu. Beliau cemas bukan hanya kepada bangsa Arab atau bangsa Mekah, tetapi beliau cemas kepada keluarganya, kerabat-kerabatnya, sahabat-sahabat terdekatnya. Kecemasan Rasulullah SAW bukan tidak beralasan bahwa pada saat itu keluarga atau masyarakat Mekah sering menyembah patung-patung yang mereka buat sendiri. Ada patung Lata, Uzza, Manan, Hubal dan lain sebagainya. Mereka buat sendiri dan mereka sembah sendiri sebagai Tuhannya. Dalam pembuatan patung sesuai dengan kehidupan sosial mereka masing-masing. Bagi mereka yang sangat kaya, mereka membuat patung seperti manusia. Ada kepalanya, ada tangannya, ada kakinya, dan mereka hiasi dengan emas dan perak. Tetapi bagi mereka yang setengah kaya, mereka membuat patung-patungnya terbuat dari besi, baja, dan lain sebagainya. Bagi mereka yang miskin atau orang miskin, mereka membuat patung terbuat dari kayu. Dan bagi mereka yang sangat miskin, mereka membuat patungnya terbuat dari terigu. Mereka buat kakinya, tangannya, kepalanya, dan sebagainya. Mereka sembah sebagaimana mereka menyembah Tuhannya. Karena mereka miskin atau sangat miskin, setelah mereka sembah Tuhannya, kemudian perutnya pun merasa lapar. Akhirnya Tuhannya pun dimakan, tangannya, kakinya, kepalanya, dan sebagainya. Akhirnya habislah Tuhannya dimakan oleh mereka. Dengan melihat situasi dan kondisi demikian, Rasulullah SAW akhirnya pergi. Beliau pergi ke Gua Hiro untuk berpikir, berzikir, dan memohon pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka pada tanggal 17 Ramadan, malaikat Jibril turun dengan wajah dan rupa yang sangat baik, yang sangat gagah, yang sangat ganteng. Kemudian Jibril memeluk Rasulullah SAW dan mengatakan, "Iqra ya Muhammad." Muhammad pun menjawab, "Saya tidak bisa membaca, hai Jibril." Kemudian Jibril pun memeluk Nabi Muhammad, "Iqra, hai Muhammad." Nabi pun menjawab, "Saya tidak bisa membaca, Jibril." Kemudian Jibril memeluk Nabi Muhammad sampai 3 kali hingga napas Nabi Muhammad merasa sesak, dan akhirnya Nabi pun mengucapkan apa yang diucapkan oleh malaikat Jibril. Itulah ayat pertama yang turun dari Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, iqra wa rabbukal akram, allazi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Kemudian Nabi bergegas pulang langsung ke rumah. Di sana ada istrinya yaitu Khadijah dan menceritakan kejadian tersebut kepada Khadijah, dan Khadijah pun langsung mengimani akan adanya ayat tersebut. Khadijah meyakini bahwa Muhammad adalah Rasulullah terakhir atau Nabi terakhir. Hal tersebut diceritakan pula kepada para sahabatnya. Abu Bakar Siddiq langsung
menjawab bahwa itu adalah benar apa yang diterima oleh Nabi Muhammad SAW. Tetapi cerita tersebut pun terdengar oleh pamannya Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Sufyan dan abu-abu yang lainnya. Mereka tidak meyakini akan kejadian tersebut dan mereka beranggapan bahwa hal itu adalah apa yang dibuat oleh Muhammad sendiri, atau mereka beranggapan bahwa hal itu adalah karya Muhammad, hasil karya Muhammad, tulisan Muhammad dan sebagainya. Perlu diketahui bahwa Nabi Muhammad SAW adalah Nabi yang ummi. Ummi tersebut adalah artinya Nabi Muhammad tidak bisa membaca, tidak bisa menulis. Bukan berarti Nabi Muhammad bodoh, tetapi Nabi Muhammad cerdas. Karena salah satu dari sifat Rasul adalah fatonah, artinya cerdas. Sifat ummi inilah yang menjadi penepis sangkaan-sangkaan orang-orang Mekah atau para masyarakat Mekah yang tidak meyakini akan adanya nuzulul Quran. Demikianlah sejarah singkat tentang nuzulul Quran. Mudah-mudahan apa yang telah disampaikan tadi kiranya dapat dimengerti dan kita semua mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala dan menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.